Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali saya di sini Yusri Srini sebagai promosi kesehatan rumah sakit. Ketemu lagi sama ibu bapak di Poli Rawat Jalan RSUD Cicalengka. Sekarang ibu dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Semua pada punya ginjal kan? Mau ginjalnya sehat terus? Bukan hanya ginjal Pak ya, semuanya juga kita harus sehat terus. Cuman sekarang dalam rangka Hari Ginjal Sedunia akan diperingati sama narasumber kita, akan memberikan penyuluhan, mungkin akan mengingatkan kembali. Barangkali ada yang sudah tahu cara-cara memelihara ginjal kita akan saling mengingatkan kembali Pak ya Bu. Atau ada yang barangkali belum pernah tahu cara merawat ginjal kita dengan baik. Sekarang kita tampilkan pakarnya yang udah pada ibu bapak kenal, yaitu Dr. Amel Andiani SPDDP. Sebentar, beliau lagi acara foto-foto dulu. Ya, mari kita sambut Dr. Amel yang ibu bapak dicintai. Boleh minta tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Hari ini kan dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Nah, supaya kita bapak-bapak dan ibu-ibu tahu itu tentang apa sih organ ginjal kita itu tuh apa fungsinya dan manfaatnya untuk kita, sehingga kenapa sih harus kita pelihara. Nanti saya terangkan ya. Yuk, slide. Nah, yang harus dibahas dalam sesi ini adalah ini, apa sih organ ginjal itu? Terus yang kedua, bagaimana fungsinya dan apa perannya dalam kehidupan kita ya. Terus yang ketiga, apa saja gejala gagal ginjal? Udah pada tahu belum ibu-ibu, bapak-bapak? Belum ya? Padahal banyak ya pasiennya ya yang gagal ginjal ya. Terus bagaimana sih cara pencegahan ginjal yang sebaiknya? Slide. Ini ya, tanggal 9 ini adalah Hari Ginjal Sedunia. Ini organ ginjal itu bentuknya seperti ini ibu-ibu. Ada dua ya, di kiri dan di kanan. Nah ini secara selintas ini adalah kita gambaran organ ginjal. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, ini ada bagian korteks, ada piramid, ada kolom, ada kapsul. Udahlah itu Pak. Itu biar kita aja yang tahu ya. Tapi intinya gambarannya adalah seperti ini. Berikutnya. Nah, hari ini kita peringati Hari Ginjal Sedunia. Kalau bahasa Inggrisnya ini Bu, World Kidney Day. Bahasa Indonesia adalah Hari Ginjal Sedunia. Peringatan ini merupakan suatu kampanye global ya Bu, untuk menyadarkan tentang pentingnya ginjal bagi kesehatan kita. Ya, ginjal itu merupakan organ yang paling penting, salah satu organ penting di tubuh kita selain jantung. Ya, jadi harus kita jaga kesehatannya, nggak boleh kita cuekin gitu. Ya. Berikutnya, nah slide lewat aja. Kita sekarang mulai dengan fungsi ginjal. Apa aja sih fungsi ginjal itu sebenarnya buat tubuh kita? Ya, satu, ginjal itu adalah pabrik pengeluaran racun. Jadi untuk mengeluarkan sisa-sisa produksi dari metabolisme kita. Ya. Yang kedua, dia juga untuk menyeimbangkan cairan tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh kita. Yang ketiga, dia juga digunakan untuk memproduksi sel-sel darah merah. Makanya kenapa kalau orang gagal ginjal selalu anemi, kurang darah ya. Berikutnya, yang tidak lebih penting lagi adalah mengatur tekanan darah. Bapak Ibu kelihatan ya dari sini ya. Mengatur tekanan darah kita itu juga diatur salah satunya ya. Yang terakhir adalah mengaktifasi vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi ya.
Slide berikutnya. Apa sih gejala gagal ginjal itu? Nih Bu, sekian banyak ya tanda-tanda gejala gagal ginjal kronis ya. Yang pertama, yang paling sering datang ke kita adalah dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ya. Tensinya tinggi di atas rata-rata. Yang kedua, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari. Kalau yang gagal ginjal biasanya gimana Bu? Kencingnya jadi sedikit ya, jadi nggak banyak. Dok, saya nggak kencing-kencing gitu, jadi sedikit kencingnya. Terus yang ketiga bisa juga ditemukan darah dalam kencing. Jadi kita kencingnya merah, ada darahnya. Nah kita harus mulai berapa? Awas ya. Yang ketiga adalah lemah serta sulit tidur. Biasanya pasien-pasien gagal ginjal itu susah tidur, gitu. Lemah, susah tidur, hilang nafsu makan, terus sakit kepala, terus apalagi sulit berkonsentrasi. Berikutnya gatal. Kenapa gatal coba? Karena racunnya di badan itu tidak keluar, ada masuk di dalam badan kita terus, sehingga menyebabkan efek gatal-gatal ya. Sesak itu kenapa? Karena cairannya nggak keluar, kita nggak kencing ya. Hari minum terus, kita nggak kencing, jadi cairannya numpuk di jantung, paru, sehingga pasiennya sesak. Mual muntah itu juga sama. Mual muntah itu karena racun di badan kita semakin banyak, jadi pasiennya mual dan pengen muntah. Yang terakhir adalah yang paling sering juga kelihatan apalah? Bengkak. Jadi orang-orang gagal ginjal tuh rata-rata kakinya bengkak, mukanya bengkak, perutnya gede, ya. Biasanya kalau ini udah yang ekstrim ya, bapak ibu ini udah ekstrim, udah berat biasanya ya. Ini dia adalah tanda-tanda dari gejala dari penyakit gagal ginjal kronis ya. Slide berikutnya. Sekarang yang berikutnya adalah bagaimana sih pencegahan gagal ginjal kronis itu? Yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin ya. Bisa di puskesmas, bisa juga di RSUD Cicalengka ya. Tapi untuk bapak ibu-ibu untuk pengguna BPJS biasanya harus ceknya di puskesmas dulu kan. Biasanya di puskesmas dulu. Kalau memang perlu dirujuk ke dokter penyakit dalam, maka akan dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Yang berikutnya adalah menyiapkan asap rokok. Jangan merokok ya, karena merokok itu mempengaruhi juga untuk kesehatan ginjalnya. Selain dia menyebabkan juga pembuluh darah mengeras sehingga terjadi darah tinggi. Yang ketiga adalah rajin aktivitas fisik. Olahraga itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan duduk makan tidur, duduk makan tidur, ngobrol gitu. Aktivitas fisik itu penting untuk menyeimbangkan hormon kita, menyeimbangkan metabolisme kita gitu ya. Diet, yang jelas diet yang seimbang dengan kalori seimbang, diet yang sehat, kurangi garam. Kenapa? Karena garam itu akan meningkatkan tekanan darah kita. Garam itu menyebabkan retensi, penahanan cairan dalam tubuh kita. Jadi kita yang tadinya tensinya tinggi jadi tambah tinggi kalau makan terlalu banyak garam atau yang asin-asin ya. Yang berikutnya adalah istirahat yang cukup, itu sudah jelas ya, nggak boleh terlalu capek. Yang berikutnya adalah kelola stres. Kenapa? Karena stres itu akan menyebabkan tekanan darah makin naik ya, kurang tidur, tensi naik. Nah, pencegahan ini semuanya kita bisa dalam ini namanya jembatan keledai, cerdik tuh. Cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres ya. Berikutnya. Begitu saja. Terima kasih. Berikutnya. Sekian dari saya. Kalau memang nanti ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu, Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang uraian barusan tentang pencegahan ginjal, pelihara ginjal kita supaya tetap
sehat dengan cara tadi ya dok, cerdik. Nah gitu, cek kesehatan, nyahkan asap rokok, jangan merokok sembarangan. Ngerokok nyumput boleh dok? Tidak boleh merokok, dilarang merokok kalau mau sehat. Kemudian aktivitas rutin, rajin olahraga setengah jam setiap hari, Bu ya. Ada yang mau bertanya? Ayo Bu, Pak. Oh, Neneng cantik sini. Biar kita lagi live di Instagram RSUD Cicalengka. Nanti boleh dilihat kalau udah nyampe di rumah. Ada Bapak Ibu sekalian di IG-nya RSUD Cicalengka. Neneng cantik. Sebutkan nama sama alamat, baru pertanyaannya ya. Kang Ahmad, ini ada ibu yang mau bertanya. Sini dok, dok silakan maju ke depan dikit dok. Perkenalkan, nama saya Neneng Nuraini, alamat dari Desa Cianjur, Kecamatan Cikancung. Dok mau tanya, kenapa yang gagal ginjal itu ya harus itu apa? Harus cuci darah, kenapa? Iya, kenapa? Ya. Terima kasih Neneng, pertanyaannya bagus ya dok. Penasaran katanya, kenapa yang gagal ginjal harus cuci darah? Nggak dicuci pakai rinso aja gitu ya? Iya, terima kasih dok. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya tubuh kita itu adalah tubuh kita selalu mengkompensasi setiap kekurangan, kelainan yang terjadi di badan kita. Jadi gini, kalau misalnya tekanan darah kita naik, maka tubuh tuh langsung mengkompensasi dengan berusaha melebarkan pembuluh darah, gitu. Terus jantung langsung memompa darahnya, aliran darah langsung dialirkan ke ginjal sehingga kita kencing, sehingga tensi turun. Seperti itu. Jadi tubuh itu adalah mempunyai sistem kompensasi yang luar biasa, sehingga setiap ada kelainan di tubuh kita, dia akan segera berusaha untuk mengkompensasi, menetralisir lah kasarnya. Jadi seperti kayak misalnya gula aja, kalau kita makan gula terlalu banyak misalnya, nah itu tubuh itu akan segera mengeluarkan insulin yang cukup untuk menetralisir gula di badan kita. Demikian juga dengan kerusakan ginjal. Bila kerusakan ginjal itu masih bisa dikompensasi oleh ginjal yang satunya, misalnya satu ginjal rusak, terus maka tubuh akan berusaha mengkompensasi, diambil alih tugasnya oleh ginjal yang sebelah, sehingga masih bisa berfungsi secara normal, urea kreatin kita masih normal, tekanan darah masih bisa dikendalikan. Nah, saat ginjal yang satunya lagi sudah mulai rusak juga, sudah tidak bisa tidak aktif dengan aktivasinya dengan baik lagi, maka barulah muncul gejala itu, gejala gagal ginjalnya. Mengerti ya Bu Neneng ya? Jadi kenapa akhirnya harus cuci darah? Karena kita sudah tidak punya, ginjal kita sudah tidak aktif lagi, sudah tidak berfungsi lagi dengan baik gitu loh. Sehingga harus dibantu oleh ginjal dari luar, yaitu mesin cuci darah untuk membantu mengeluarkan racun-racun kita gitu. Kan tahu tadi kan diterangkan bahwa fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan racun-racun di badan kita. Selama masih ada ginjal yang satunya yang masih bisa mengambil tugas si ginjal yang rusak, kan ginjal ada dua ya, ginjal yang satu rusak, maka ginjal sebelahnya pasti akan berusaha mengkompensasi, mengambil alih tugas-tugas ginjal yang sebelahnya. Jadi orang masih normal-normal aja, makanya kan ada yang masih bisa hidup dengan satu ginjal, ya. Kayak di desa sini, desa mana Bu yang suka jadi desa suka jual ginjal? Majalaya ya Bu ya, itu masuk TV kemarin tuh. Jadi desanya orang-orangnya suka menjual ginjalnya untuk didonorkan. Nah, mereka masih bisa hidup normal itu dengan satu ginjal, asalkan si ginjalnya tetap sehat. Kalau si ginjal yang udah tinggal satu ini kemudian ikut rusak, barulah pasien harus masuk ke tahap cuci darah. Ya,
Berarti ya Bu Neneng? Jadi kalau orang sudah sampai gagal ginjal berarti dua-dua ginjalnya sudah tidak berfungsi, dua-dua ginjalnya sudah tidak bisa mengkompensasi untuk menetralisir racun-racun dari badan. Makanya tugasnya diambil alih oleh mesin. Ya. Jadi gitu ya Dok. Jadi Bu Neneng nanti kalau nggak dicuci darah rusak ke organ yang lain, begitu ya Dok? Bisa jadi. Kalau tidak dicuci, racun di badan makin banyak, sehingga pasien meninggal dunia karena keracunan, karena racunnya tidak dikeluarkan. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu Bu ya. Kita semua disehatkan dan mudah-mudahan yang sudah cuci darah menjadi termotivasi untuk tidak absen. Jadi rutin cuci darahnya ya Pak Bu. Barangkali ada tetangganya, Ibu Bapak sekalian bisa memotivasi untuk tetap menjalankan cuci darah. Cuci darah di RSUD Cicalengka sudah ada. Jadi di RSUD Cicalengka sudah tersedia ruangan untuk cuci darah dengan kapasitas berapa Pak Anggi? 10 orang per hari, 20 dong. Oh 8. 2 shift ya. Jadi satu hari 2 shift, pasien pagi, pasien siang itu bisa dilaksanakan cuci darah di RSUD Cicalengka dengan daya tampungnya 8 ya, kita punya kapasitasnya 8, jadi 16 per hari. Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi boleh Dok? Karena Dokter Amel mau meriksakan Ibu Bapak langsung aja. Boleh silakan ke depan Neng. Seperti tadi ya, sebutkan nama sama alamatnya. Sini cantik biar terekam sama Pak. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Lucy Bu dari Rancaikek. Ingin bertanya, kan kaitannya ginjal biasanya penggunaan obat yang terlalu berlebihan gitu. Nah, orang tua saya juga kadang Bu suka mengonsumsi setelan-setelan seperti itu, obat-obat yang setelan di warung. Nah, apakah obat setelan-setelan itu aman untuk ginjal kita? Mohon di penjelasannya. Terima kasih Dok pertanyaannya. Apakah obat-obat setelan? Setelan itu yang tanpa resep dokter Bu ya. Kita langsung beli, langsung beli, langsung dikasih. Apakah itu akan meracuni ginjal kita katanya Dok? Terima kasih Ibu. Polusi dari Rancaikek. Ya benar, bahwa obat-obatan itu obat-obat yang diminum tanpa dosis yang benar, tanpa instruksi dari dokter, itu kalau dimakan secara membabi buta ya, secara sembarangan, itu memang akan merusak ginjal. Gak usah setelan, obat-obat biasa juga, obat nyeri, obat pusing, obat demam, jamu-jamu itu tuh kalau diminum tanpa aturan, ya itu akan merusak ginjal. Kalau setelan itu jelas, setelan tuh bukan saja merusak ginjal ya, yang kalau pengalaman kita di sini mah setelan itu selain itu juga merusak lambung, karena setelan itu kan banyak mengandung obat, dalam komposisinya itu ada mengandung obat nyeri, steroid ya. Nah dokter, dan itu digabungkan jadi satu. Bapak Ibu tahu nggak setelan itu seperti apa sih? Dengan harga berapa? 3.000 perak, 2.000 perak, Ibu dapat sekitar 4 apa 5 macam obat, betul? Dan kalau dimakan cesplong ya, segala penyakit hilang, segala nyeri hilang, makan jadi nafsu, ya kan? Makanya itu sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kesempatan ini juga saya ingin memberitahukan bahwa itu tuh berbahaya Bu, Bapak sekalian, karena dalam satu, kita saja sebagai dokter aja kalau memberi obat nyeri kepada pasien itu kita pilih-pilih kan, paling satu macam, ya kan? Satu macam. Atau kita pilih kalau pasiennya sudah sakit lambung, kita cari obat nyeri yang aman untuk lambung. Paling satu macam dokter kan, itu juga hati-hati sudah diwanti-wanti. Nah ini bayangkan kalau dalam setelan itu, yang saya tahu ada ibuprofen, ada Antalgin, ada prednison, ada satu lagi saya lupa lah. Pokoknya obat nyeri juga. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian betapa bahayanya 4 macam obat ini digabungkan menjadi satu. Memang efeknya jadi cesplong, langsung dia hilang.
Tapi masing-masing efek samping obat ini berat, bahaya. Sehingga apa? Seringnya orang-orang yang makan setelan, pengguna setelan secara kronis, akhirnya datang ke kita dengan muntah darah. Muntah darah. Kenapa dokter muntah darah? Ya karena lambungnya lecet, lambungnya berdarah. Kenapa dokter? Ya karena efek dari obat nyeri dan steroid itu menyebabkan lambungnya jadi lecet dan berdarah. Jadi datang ke kita sudah dengan muntah darah. Kalau masih ketolong, alhamdulillah ya. Banyak juga yang tidak tertolong. Kenapa? Kalau sudah si lambungnya yang lecet itu lukanya sudah terlalu dalam dan pecah lambungnya. Kalau sudah pecah lambungnya, terjadi peritonitis, itu urusan sama dokter bedah. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Karena kalau lambung pecah di dalam perut ini, pasti terjadi infeksi berat, pasien sulit tertolong. Makanya saya ingin mengingatkan, mumpung ada kesempatan ini, bahwa memakan obat setelan itu amat sangat berbahaya, ya. Jangan dibiasakan, jangan dilakukan. Jadi kalau nyeri, sakit, datanglah berobat ke dokter. Nanti dokter akan memberikan aktif, akan memberikan obat, tetapi masih dalam rambu-rambu yang sudah ditentukan dalam dunia pengobatan, tidak sembarangan seperti setelan. Saya nggak ngerti itu setelan siapa yang menemukan, ya. Cuma memang itu sudah jadi fenomena dari dulu, bahwa dengan menggabungkan 3-4 macam obat nyeri itu sekali makan, itu cesplok enak banget. Jadi bahaya, ya. Jadi kalau ditanya, dokter apakah pil setelan itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Ya, jelas bisa menyebabkan gagal ginjal apabila dimakan terus-terusan dan secara kronis. Ya. Ada lagi? Terima kasih dok, jawabannya mantap sekali. Jadi pasti selalu habis dari sini. Oh boleh, ada yang mau offline buat dokter Amel katanya. Banyak sekali penggemar pecinta dokter Amel. Terima kasih dok atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan bagi kita bermanfaat Bu ya, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan dokter juga sehat selalu. Kalau mau meneruskan memeriksa silahkan dok. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Boleh dong aplaus sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin nanti kesempatan lain kita sharing-sharing lagi ya. Saya sekarang pamit karena harus bekerja memeriksa pasien ya. Ya, sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Iya. Wah senang sekali ternyata banyak pecinta dokter Amel. Mudah-mudahan kita sehat selalu Bu ya Pak. Ada panggilan dari poli dalamnya, silahkan. Nah, tadi kaitannya cara mencegah ginjal itu bermacam-macam. Apa yang kita konsumsi ternyata Bu, Pak ya, tidak selalu baik bagi tubuh kita. Cairan pun kalau tidak dicerna dengan baik oleh ginjal, kemudian tidak bisa dibuang, ternyata membahayakan. Sekarang ada kelanjutannya, penyuluhan dari petugas gizi RSUD Cicalengka untuk mencegah penyakit ginjal, juga untuk diet bagi penderita ginjal. Silakan Neng Krisna. Perkenalkan Bu Pak ya, ini ahli gizinya RSUD Cicalengka, Risna ahli gizi. Ada yang mau masih menyimakkan Bu Pak? Ya sambil menunggu ya, sambil menunggu dipanggil dokter, sambil menunggu diperiksa, silahkan simak juga tentang baik makananmu aman ginjalmu. Ini tidak kalah bermanfaat untuk memelihara kesehatan ginjal kita. Bapak
sambil berjalan dimulai saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Risna Rahmawati di RSUD Cicalengka sebagai ahli gizi. Dalam kesempatan kali ini, tadi kan sudah ya sama Dokter Amel mengenai penyakit ginjalnya ya. Nah, dari saya yaitu bagaimana sih makanan yang aman untuk ginjal itu ya. Pertama ada tips atau cara untuk mencegah gagal ginjal. Ini juga sudah tadi disampaikan oleh Dokter Amel ya. Yang pertama aktivitas fisik. Aktivitas fisik jangan lupa kita juga harus ada olahraga ya. Olahraga dalam 1 minggu minimal itu 2 kali dalam waktu 30 menit ya. Terus yang kedua, apabila mempunyai tekanan darah tinggi atau diabetes, maka kontrol secara teratur ya, secara rutin, bisa ke puskesmas ataupun ke RSUD Cicalengka. Nah, kemudian pola makan yang sehat sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini ada contoh dalam 1 piring ya, kelihatan nggak? Terlihat ya. Ini ada contoh dalam 1 piring. Dalam 1 piring itu dibagi 2. Sisi yang pertama 2/3-nya diisi oleh makanan pokok. Makanan pokok itu karbohidrat ya, bisa nasi tim, bubur, kentang, jagung, bisa masuk ke situ. Kemudian 1/3 dari setengah piring tersebut diisi oleh lauk pauk. Ada misalnya daging, ikan, ayam, tahu, tempe. Kemudian di sisi selanjutnya 2/3-nya diisi oleh sayuran ya, berbagai macam sayuran. Kemudian 1/3 dari setengahnya diisi oleh buah-buahan ya. Jangan lupa harus makan buah sama sayur juga ya, jangan cuma lauknya aja, nasi dan lauknya aja. Kemudian hindari rokok dan alkohol. Dan yang selanjutnya jaga berat badan ya, jangan sampai obesitas atau kekurangan berat badan ya. Kemudian tidak konsumsi obat tanpa resep dokter ya, tadi juga sudah dijelaskan kalau itu berbahaya. Kemudian konsumsi cairan yang cukup. Nih, kalau misalnya orang yang tanpa ada gangguan ginjal, cairan yang cukup itu 30 cc per kilogram berat badan per hari. Misalnya ya, berat badannya itu 50 kg, berarti kebutuhan per harinya 30 dikali 50, 1500 cc per hari. 1500 cc itu bukan minum aja ya, tapi termasuk dari buah-buahan, dari sayur, dari buah sayur ya, itu termasuk ke 1500 tersebut. Apabila Bapak Ibu bekerjanya lebih keras, misalnya suka kebun misalnya tehnya, atau kerjanya di pabrik, itu boleh ditambah 20-25% karena kebutuhan cairannya lebih tinggi. Selanjutnya, apabila sudah terjadi gagal ginjal, makannya harus kayak gimana? Nah, yang pertama dulu ya, makanan yang diperbolehkan dulu ya. Makanan yang diperbolehkannya dari jenis karbohidrat, ada gula, permen, ya itu diperbolehkan, sirup, selai, agar-agar, madu juga boleh. Kemudian nasi, jagung, dan kentang itu boleh. Kemudian yang kedua dari sayuran dan buah-buahan, semuanya sebenarnya diperbolehkan ya Bapak Ibu ya, boleh, kecuali untuk pasien dengan kadar hiperglikemia dengan hiperglikemi teh, kadar kaliumnya tinggi di dalam tubuhnya, kadar kaliumnya tinggi, itu ada pembatasannya lagi. Kemudian untuk lemak ya, ini ada minyak kelapa, terus margarin yang rendah garam juga boleh. Nah, yang harus dibatasi atau yang harus dikurangin, yang pertama dari karbohidrat, yaitu makaroni atau pasta ya. Makaroni, pasta, mie itu juga harus dikurangin. Havermut teh oatmeal ya, oatmeal yang biasa kadang suka dipakai buat sarapan, itu harus dikurangin. Ubi atau talas itu juga termasuk ya, harus dikurangin.
Kemudian yang kedua protein. Nah, protein untuk untuk pasien penderita gagal ginjal berbeda dengan asupan protein orang yang sehat. Kalau orang yang sehat 1 gram per kilogram berat badannya, berarti bisa 50 kilo berat badannya. Berarti kebutuhan protein dalam sehari 50 gram. Dan kalau untuk pasien yang gagal ginjal itu 0,8 kg per hari, misalnya berat badannya 50. Berarti dalam satu harinya cukup 40 gram protein. 40 gram protein ini bukan berarti Bapak Ibu makan ayam cuma 40 gram sehari, bukan berarti seperti itu ya. Bukan berarti makan daging sapi cuma 40 gram. Nah, di dalam kandungan protein di ayam itu 40 gram ayam 40 gram ayam setara dengan 7 gram protein. 40 gram ayam segimana? Nah, jari Bapak Ibu ya bisa dilihat, yaitu hanya sampai seluas ini, 4 ruas ini ya. Itu kurang lebih 40 gram daging ayam. 40 gram ikan juga sama, setara dengan 7 gram protein. Berbeda dengan daging sapi. Kalau untuk daging sapi, daging kambing hanya 35 gram, setara dengan 7 gram protein. Kalau untuk telur, 1 butir telur setara dengan 7 gram protein gitu ya. Nah, kemudian di tahu dan tempe juga berbeda. Dua tahu setara dengan 7 gram protein, 1 potong tempe setara dengan 7 gram protein. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih makan kebutuhannya 40 gram protein per hari, itu tuh bisa setara misalnya dari pagi sampai malam tuh makannya cuma daging ayam aja. Toh berarti itu kurang lebih 1/4 daging ayam itu memenuhi ya. Kemudian jenisnya daging kambing, ayam, ikan, hati, telur, dan udang. Kalau dari nabatinya tahu, tempe, oncom, kacang tanah, kacang merah, kacang tolo. Nah ini harus tetap dibatasi ya, jangan terlalu banyak. Kemudian sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan yang dibatasi yaitu yang mengandung kadar kalium tinggi. Kadar kalium tinggi di sayuran ada peterseli, buncis, bayam, daun pepaya muda, dan daun singkong. Sementara di buah-buahan ada apel, alpukat, jeruk, pisang, dan pepaya ya. Adapun tips atau cara supaya kandungan kalium tersebut lebih turun kandungannya ya, kadarnya lebih rendah, yaitu yang pertama dikupas dulu, kemudian dipotong sayur sama buahnya, udah gitu direndam di dalam air hangat selama kurang lebih 2 jam ya. Kalau untuk buah-buahan bisa langsung dinikmatin. Berbeda untuk sayuran yaitu harus dicuci terlebih dahulu di air yang mengalir, dipotong lalu dimasak ya. Kemudian asupan cairan. Nah, kebutuhan cairannya juga berbeda ya dengan orang yang normal, yaitu urin yang keluar ditambah 500 mili. Misalnya urin yang keluar di hari itu 1000, berarti ditambah 500 berarti 1500 kebutuhannya. Kemudian asupan garam juga harus dibatasi ya, jangan terlalu banyak asupan garamnya. Nah, cara membatasi asupan garam, yang pertama hindari yang kandungan natrium. Garam teh bukan uyah hungkulnya, bukan garam dapur hungkul. Di soda, di kaldu instan, ikan asin itu juga mengandung natrium. Kemudian cara pengolahannya lebih baik yang digoreng ya daripada yang berkuah. Lebih baik ditumis daripada dikuah sayurnya. Terus lebih baik dibakar atau tapi dipanggang daripada digoreng gitu ya. Itu tadi untuk pasien yang sudah ginjalnya rusak ya. Nah, kemudian berbeda lagi untuk pasien yang sudah menjalankan hemodialisa. Kebutuhannya pun berbeda. Yang pertama di karbohidrat yang diperbolehkan nasi, roti, mie itu boleh ya. Kemudian proteinnya nih, terutama proteinnya berbeda. Orang normal proteinnya 1 gram per kilogram berat badan
yang mempunyai gagal ginjal, proteinnya 0,8 gram per kilogram berat badan, tapi yang sudah menjalankan hemodialisa, proteinnya 1,2 gram per kilogram berat badan. Kemudian buah-buahan ini diperbolehkan, tapi dengan catatan yang pertama tidak terlalu banyak. Jadi dalam satu hari, misalnya ibu pengen makan mangga nih, tapi sudah menjalankan hemodialisa, pengen mangga. Nah, satu mangga itu tuh jangan dimakan oleh seorang. Satu buah itu tuh tidak boleh. Kalau buat satu potong itu boleh ya, buat nyicip boleh. Kemudian sayuran, ini wortel, ketimun, terong, toge, buncis itu diperbolehkan. Nah, yang dibatasinya untuk pasien hemodialisa, karbohidratnya kentang, ubi, singkong. Kemudian proteinnya kacang-kacangan, buah-buahannya dan sayurannya yang mengandung tinggi kalium juga ya sama. Cairannya berbeda juga, bagi yang hemodialisa cairannya cukup kurang lebih 600 ml per 24 jam. Tidak boleh ditambah lagi karena tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Dr. Amel, apabila minumnya terlalu banyak nanti jantungnya terendam, paru-parunya terendam ya, gitu. Kemudian mengatasi mual dan muntah. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang gagal ginjal maupun yang sedang menjalani hemodialisa, terjadinya mual dan muntah. Yang pertama, harus dikelola depresinya, kelola stresnya. Jangan stres pas udah dikasih tahu sama dokter bahwa bapak ibu itu mempunyai gagal ginjal. Nah, jangan langsung stres ya. Kemudian orang-orang yang mendampingi keluarga-keluarganya memberi semangatnya. Jangan dibiarin, jangan dijauhin. Tetap ditemani, dibantu, disemangatin. Diantar buang datang ke dokter, diantar buat cuci darah ya. Karena kalau misalnya depresi, ternyata saluran cernanya itu berpengaruh, metabolisme tubuhnya juga terganggu. Kemudian konsumsi protein harus sesuai dengan anjuran ya. Jangan terlalu banyak proteinnya. Poli dalam. Jika proteinnya berlebih, maka sisa metabolisme proteinnya juga banyak. Yang lebih sering dikenal yaitu kadar ureum dan kreatinin. Ada ciri-cirinya ya apabila ureumnya tinggi, yaitu lidahnya itu terasa seperti mengemut sendok. Dan bau aseton atau amonia di sekitar mulutnya ya. Kemudian nafsu makannya juga menurun. Nah, kemudian pencegahannya yang pertama asupannya harus sesuai dengan kebutuhan, proteinnya juga harus sesuai. Terus kita harus minum teh dengan hindari makan coklat dan sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya yang berhubungan dengan diet atau makanan untuk yang gagal ginjal dan mencegah penyakit ginjal. Ada yang mau bertanya, Bu? Barangkali ada yang mau bertanya, udah mengerti semua. Apabila sekarang tidak menyimak, ya Ibu, Bapak, boleh nanti di rumahnya dilihat kembali di Instagram RSUD Cicalengka. Nanti ada siaran ulangnya, Bu ya. Boleh juga di like-nya, jangan lupa. Juga di follow IG-nya, Bu ya. Pada punya Instagram kan Ibu, Bapak? Ada yang punya? Mah pasti punya, yang Teteh. Pak Anggi gimana? Ada yang mau disampaikan? Sedikit. Saya perkenalkan kembali Bu Pak ya, ini kepala ruangan unit hemodialisa dengan Bapak Anggi. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya sendiri. Sebentar hanya untuk memperkenalkan unit hemodialisa.
Terima kasih Neng Risna ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, Neng sehat selalu. Boleh minta uploadnya buat ahli gizi RSUD Cicalengka. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, ibu bapak juga bisa langsung konsultasi gizi ke ahli gizi. Jadi nggak bareng-bareng ini, satu orang dibikinkan menunya ya. Bisa daftar ke pendaftaran langsung mau konsultasi gizi. Yang mau langsing, yang mau gendut, yang itunya yang mau sehat, itu bisa konsultasi langsung ke ahli gizi. Bayarnya cukup murah, cuma 13.000, tetapi kitanya konsultasi sendiri. Ya. Mangga mau bertanya apa juga boleh. Mangga Kak Anggi, ini tentang unit hemodialisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik yang sedang menunggu di depan Polri, saya aturkan terima kasih dan mohon maaf apabila mengganggu kenyamanan Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian di Polri masing-masing. Ada beberapa yang akan disampaikan Bapak Ibu terkait layanan yang ada di RSUD Cicalengka. Salah satunya yaitu pelayanan cuci darah. Tadi menarik sekali, ada pertanyaan katanya kenapa penderita penyakit gagal ginjal harus dilakukan cuci darah. Itu bagus sekali pertanyaannya. Nah, bagaimana sih prosesnya dan di mana ruangannya gitu kan ya? Bapak Ibu penasaran gitu. Dan kesannya itu cuci darah itu hal yang menakutkan. Padahal kalau saya kasih tahu ya Bapak Ibu, tim HD itu dari dokter, perawat, teknisi, administrasi dan petugas farmasinya itu baik-baik gitu. Jadi jangan takut duluan karena kami ada di sana akan mendampingi Bapak Ibu yang sedang dalam proses cuci darah dari awal sampai akhir, tidak ditinggalkan. Jadi dalam pengetahuan yang ketat dan tidak seseram yang dibayangkan prosesnya itu gitu. Nah, sambil kita menunggu ya, karena ada beberapa dari tim dokter, perawat juga yang menuju ke sini akan sekalian diperkenalkan. Sebelumnya saya izinkan Anggi Ginanjar sebagai kepala ruangan unit hemodialisa beserta Dr. Angel juga sebagai tim dari dokter di unit hemodialisa ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu terkait bagaimana sih proses cuci darah itu, seseram apa sih gitu kan. Takutnya teh di pikiran Bapak Ibu cuci darah itu hal yang menakutkan. Memang, tapi bagi pasien yang dalam kondisi sesak, kondisi yang overhidrasi, kelebihan cairan itu kan sangat dibutuhkan karena fungsi ginjalnya sudah menurun. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ruangannya dulu. Didirikannya ruangannya itu tahun 2019. Kebetulan pas pandemi sehingga operasionalnya juga terhambat. Baru di 2021 bulan Juni kita launching. Kita lihat dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya, gambaran dari proses cuci darah. Nah, apa itu hemodialisa? Nah, hemodialisa itu disebut juga dengan cuci darah. Apanya yang dicuci gitu Pak? Kenapa nggak pakai rinso? Kenapa nggak pakai deterjen gitu ya? Mana mesin cucinya gitu? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah suatu prosedur yang sangat kompleks gitu ya. Kompleks itu berarti rumit gitu ya Bapak Ibu, karena ruangannya juga harus terpisah, harus khusus gitu ya. Tidak bisa dilakukan sekarang di rawat jalan misalkan di Poli, di IGD. Nah, tapi di ruangan yang khusus karena ada beberapa sarana. Yang pertama yaitu water treatment system. Apa sih water treatment system Pak? Lupa baliut gitu kan. Nah, Bapak Ibu, nah di sebelah kiri saya ini ada Dr. Fujiyama. Beliau adalah dokter dari unit hemodialisa yang akan memfasilitasi pasien selama cuci darah. Mangga Dok, Pak Yun. Dan ada perawat juga nih, Teh Ajeng sama Kang Farid. Nah, ini kita bekerja itu satu tim Bapak Ibu gitu ya. Dari pagi
siang, sore, maupun malam nanti ada hemodialisasi TO gitu ya. Iya, kami Dok, kita lagi menjelaskan ini dok, mangga. Kak Angki sambil memperkenalkan dulu ya. Siap. Soalnya ini mungkin mau kerja kembali teh. Aja. Iya. Ini Mangga. sekedar memperkenalkan profil perawat, petugas, dokter dari unit hemodialisa. Jadi insya Allah mereka kompeten di bidangnya dan sangat baik-baik, juga ramah-ramah. Kalau nggak kelihatan senyumnya karena terhalang masker ya. Silahkan Pak Anggi diperkenalkan dulu. Maka dari sisi sebelah kiri di sini ada Nurse Farid. Ini seorang perawat profesional khusus di hemodialisa karena udah melakukan pelatihan sebelumnya. Gitu. Jadi tidak semua perawat yang bisa bekerja di hemodialisa karena harus mengikuti pelatihan. Begitupun juga dokter. Maka Kang Farid perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Saadila Farid, nama lengkapnya. Profesi sebagai perawat hemodialisa. Di sini bekerja sudah kurang lebih 1,5 tahun. Untuk alamat saya bertempat tinggal di Tanjung Sari. Nuhun Kang Farid. Mangga selanjutnya dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji. Saya sudah berada di Rumah Sakit Cicalengka sejak ruang hemodialisa berdiri. Jadi kurang lebih hampir mau 2 tahun di sini. Sebelumnya saya juga berpraktek di Rumah Sakit Majalaya sama juga di ruang hemodialisa. Alamat saya di Balai Endah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dok, mangga selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tristiawati. Saya kurang lebih sudah bekerja di ruang hemodialisa kurang lebih 2 tahun ya dok, bareng ya dok. Alamat saya tinggal di Asrama Yonif 330. Iya, terima kasih. Ini bajunya juga hari ginjal sedunia, membuktikan bahwa RSUD Cicalengka peduli sama penyakit ginjal dan mendukung pasien-pasien penyakit ginjal untuk mengoptimalkan hidupannya. Begitu ya dok ya. Terima kasih bagi petugas. Dokter Puji boleh mendampingi. Bagi petugas silahkan kembali lagi ke ruang HD karena sedang mendampingi pasien. Ini hanya sebagian dari petugas. Berjumlah berapa orang Pak Anggi? Perawat ada 9, kemudian dokter kita rencana ada 2. Oh, dokter ya HD-nya ada 2. Jadi petugasnya ada 9. Jadi unit HD RSUD Cicalengka insya Allah sudah mumpuni untuk menangani pasien gagal ginjal. Terima kasih dok, terima kasih Neng. Silahkan kembali lagi. Dokter Puji mau mendampingi Pak Anggi, silahkan mau lanjut. Iya, silahkan. Oke, hatur nuhun. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya karena ada yang masih penasaran nih terkait bagaimana sih proses cuci darah itu kompleks sekali, mesinnya juga banyak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kita lanjut. Nah, di sini ada water treatment system. Apa sih Pak? Ini ribet banget gitu ya. Water treatment system gitu. Nah, di sini water treatment itu adalah proses pengolahan air Bapak Ibu dari air baku, air yang ada di sumber, misalkan dari sumur gitu ya, yang dari rumah sakit, diproses sedemikian rupa menggunakan mesin sehingga si bakteri kemudian kuman virus itu sudah dinetralisir sehingga masuk ke mesin hemodialisa itu di sampingnya dalam kondisi yang steril gitu. Selanjutnya di sini kita lihat Bapak Ibu prosesnya. Nah, ketika pasien itu melakukan cuci darah, maka dia darahnya itu nanti akan diambil masuk ke dalam mesin. Nah, di prosesnya di sini Bapak Ibu, ginjal buatan ini disebutnya yaitu dialiser. Kemudian nanti si kelebihan cairan, racun, apapun yang tidak diperlukan oleh tubuh itu akan dibuang. Dan setelah darahnya bersih, maka masuk lagi ke dalam tubuh. Sehingga
dalam satu kali sesi cuci darah ini memerlukan waktu 4-5 jam dalam kondisi berbaring atau setengah duduk. Nah, di sini yang dibuang adalah cairan dan zat-zat racun yang tidak dibutuhkan seperti ureum, kreatinin, kalium yang kalau numpuk di dalam tubuh memberikan efek yang tidak nyaman bagi pasien dan keluhan yang tidak nyaman juga. Nah, selanjutnya, nah ini Ibu, Bapak ya, bukan pakai mesin cuci ya kalau cuci darah itu. Nah ini namanya mesin hemodialisa. Dibantu juga oleh ginjal buatan. Nah ini bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang cuci darah, beliau masih survive untuk bisa hidup berkualitas. Hidup berkualitasnya itu dengan cara cuci darah mungkin 2 kali dalam seminggu. Nah selanjutnya, nah ini tadi ya, siapa sih yang membutuhkannya? Tadi Dokter Amel sudah menjelaskan panjang dan lebar terkait penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, nah fungsinya itu berarti Pak, kalau fungsi ginjalnya menurun, berarti fungsi yang tadi digantikan oleh mesin, betul. Fungsi mengeluarkan sisa produk dari tubuh itu digantikan. Kemudian untuk menyeimbangkan cairan tubuh digantikan. Ada beberapa yang tidak digantikan, seperti apa? Memproduksi sel darah merah. Nah, memproduksi sel darah merah ini tidak bisa digantikan dengan mesin cuci darah, Bapak Ibu. Makanya bagi para penderita penyakit ginjal dengan hemodialisa itu wajib dietnya itu sesuai dengan diet yang disarankan oleh ahli gizi mengenai diet gagal ginjal. Nah, kemudian bagaimana produksi sel darah merah? Tentu akan menurun. Makanya pasien yang cuci darah itu membutuhkan support hormon, yaitu hormon eritropoietin gitu. Jadi disupport sehingga produksi sel darah merahnya itu meningkat, sehingga HB-nya juga stabil seperti itu. Nah, di hemodialisa RSUD Cicalengka sudah melewati masa pandemi ya Bapak Ibu. Setiap pasien yang datang, penunggu yang datang, dan staf itu dilakukan screening, dan sampai saat ini juga kita masih konsisten gitu. Nah, staf di unit hemodialisa tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu, terdiri dari dokter, perawat, teknisi, cleaning service, dan staf administrasi. Ada 3 door prize bagi ada kabar baik. penanya. Barangkali ada yang bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, Pak Anggi yang bertanya. Ini Bapak Ibu yang sudah menyimak, mohon maaf sudah mengganggu waktu dan kenyamanannya. Karena mungkin tidak kondisi sudah siang, ya. Tapi materinya bisa nanti dilihat kembali di Instagram RSUD Cicalengka. Betul. Ya. Silakan Pak Anggi, ada pertanyaan? Oh iya Bapak, sini. Ada yang mau boleh bertanya? maju Pak, boleh maju. Bapak nggak bisa berdiri. Oh, ya saya yang ke situ. Perkenalkan nama saya Eri Mulyana, sepenuhnya tadi. Cuma kemarin kata dokter masih tidak, tapi tidak dilakukan. Nah, saya mau nanya, kalau cuci darah itu ada efek sampingnya enggak? Pertanyaan yang bagus Bapak, kita harus hati-hati segala macam juga ya sebelum bertindak. Kita harus mengetahui efeknya apa-apa. Pertanyaannya bagus sekali Pak Anggi, silahkan dijawab. Apa ada efek samping kalau kita cuci darah? Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, dan ini pengetahuan juga untuk pasien yang lainnya. Ketika dokter sudah memberikan saran atau advice ya, itu pasti yang terbaik bagi pasien. Tapi tetap tindakan hemodialisa itu memiliki beberapa resiko. Nah, dan kemudian efek sampingnya apa sih Pak? Nah, kita jelaskan ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tindakan cuci darah itu adalah salah satu tindakan medis yang memang sangat beresiko.
sehingga itu dilakukan oleh dokter dan perawat yang terlatih. Nah, selama itu dilakukan oleh tenaga profesional, maka efek samping yang akan didapatkan oleh pasien ketika cuci darah itu akan selalu dikontrol, gitu ya. Tidak akan sampai terjadi efek samping yang sangat yang membuat pasien tersebut menjadi lebih buruk. Tetapi justru dengan cuci darah ini, pasien tersebut akan lebih baik lagi kualitasnya. Seperti misalkan dengan pasien yang ureinnya tinggi, kreatininnya tinggi, kemudian tidak bisa kencing sehingga kakinya itu bengkak. Maka dengan proses cuci darah ini, tadi si cairan itu akan dibuang, ureum kreatinin akan dibuang, sehingga lama-kelamaan kondisinya akan stabil, sehingga pasien akan lebih berkualitas, gitu. Kalau Bapak misalkan nanti ternyata harus melakukan cuci darah, tadi dokter itu kadang menyarankan pasti yang terbaik. Mumpung kondisi Bapak masih bagus, masih stabil, silakan pertimbangkan. Karena banyak pasien yang sudah disarankan kita temukan di unit hemodialisa itu pasti masuknya dari IGD dengan kondisi yang sudah komplikasi. Nah, ketika misalkan sekarang masanya untuk berpikir, silahkan Bapak rundingkan dengan keluarga. Tapi kalau untuk efek samping ketika cuci darah itu sangat minimal karena petugasnya juga itu sudah profesional. Dalam cuci darah, misalkan wajar ketika pasien itu menjadi hipotensi atau tekanannya darahnya turun, wajar. Dan itu langsung ditangani. Ketika cuci darah, misalkan ternyata tensinya naik menjadi hipertensi, wajar. Gitu. Nanti langsung ditangani. Karena kondisi-kondisi tadi tergantung pada kondisi pasien sendiri. Ketika kondisinya pasien stabil, dalam kondisi yang fit, maka efek sampingnya itu minimal. Tapi ketika kondisinya sudah terjadi perburukan, maka efek samping itu masih bisa dicegah dengan kerjasama tim yang ada di unit hemodialisa. Tapi saya yakinkan kepada Bapak bahwa tindakan ini tidak seseram yang kita pikirkan. Justru tindakan ini adalah saran yang terbaik bagi pasien dari dokter yang sudah melakukan pemeriksaan dengan begitu rinci. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, boleh Bapak nanti mampir ke unit kami, meninjau langsung bagaimana sih pasien itu cuci darah, bagaimana sih kalau ada yang ditanyakan nanti langsung bisa konsultasi di sana. Seperti itu Pak. Atur nuhun Bapak. Ya, terima kasih Pak Anggi, ide yang sangat bagus sekali. Jadi memperkenalkan terlebih dahulu unit hemodialisanya ya. Betul. Jadi bagi pasien baru Pak Anggi bisa memfasilitasi untuk memperkenalkan terlebih dahulu begitu. Oh, terima kasih. Bapak janten Pak engke ulah hari uangnya. Engke dijajab ku keluarga sana jajabna. Mau jajabna neng? Ah Bapak mohon biasa jalan-jalan heula ka unit hemodialisa tepang sareng Pak Anggi banyak. Di Ansos Bapaknya. Oke, pada konsultasinya Lampung raos. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Anggia, terima kasih atas ilmunya. Ini karena hari sudah semakin siang. Bagi ibu bapak yang lagi berobat, mudah-mudahan cepat sembuh, pulang dari sini menjadi lebih sehat. Ilmunya jangan disimpan sendiri, bisa di-sharingkan ke keluarganya. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas nama RSUD Cicalengka, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.